Ama Raden Puradireja lahir di Sagalaherang Kabupaten Subang tahun 1894 dari pasangan Raden Adi Miyarsa dan Ibu Nyi Masyati, di mana sang ayah adalah keturunan langsung dari dalam Arya Wangsa Goparana, sedangkan dalam Arya Wangsa Goparana sendiri adalah keturunan dari Prabu Mundingsari Ageng, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sang raja di Tatar Sunda. Ama Raden Puradireja wafat dan dimakamkan di Sagalaherang Subang pada hari Rabu tanggal 23 Ramadan 1388 Hijriah, bertepatan tanggal 3 Desember tahun 1969 Masehi. Beliau meninggalkan warisan ajaran luhur Siliwangi dan organisasi partisan Siliwangi yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pejuang Siliwangi Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh dan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, sebagai tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan atas rahmatnya juga organisasi ini yang memiliki ciri perguruan silat dan perjuangan kemerdekaan yang berbentuk perhimpunan pejuang, didirikan pada hari Minggu tanggal 2 bulan Juli tahun 1922 oleh Ama Raden Puradireja, yang bersifat sukarela demi kemerdekaan, sosial kemasyarakatan, mandiri dan demokratis, memiliki fungsi penyalur kegiatan aspirasi, pembinaan, pengembangan, membimbing anggota-anggota untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan pencapaian tujuan organisasi serta berpartisipasi dengan masyarakat Indonesia untuk memelihara, melestarikan, menjaga norma, nilai, moral, etika dan budaya dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Organisasi ini sejak berdirinya telah menunjukkan dharma baktinya dalam segala zaman, sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, zaman penjajahan Dai Nippon Jepang, hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dan turut aktif dalam setiap tingkat perjuangan bangsa menuju ke arah kemerdekaan yang kekal dan abadi serta masyarakat yang adil sejahtera, perlu dipelihara, dibina dan disempurnakan. Segala jasa-jasa yang telah dibaktikan organisasi ini kepada nusa dan bangsa, serta anggota tokoh yang menjadi pendiri, pembimbing, pembina dan pendukung dari organisasi ini perlu dikenal oleh anak keturunan mereka, bangsa dan negara yang menjadi pendukung serta pencinta selanjutnya dari organisasi ini. Mengenai adanya organisasi ini sudah ternyata dari segala gerak hidup dan kegiatannya, namun demikian untuk memenuhi tuntutan zaman, landasan dari organisasi ini perlu dituangkan ke dalam bentuk buku sejarah perjuangannya sejak semula. Organisasi ini di dalam zaman pendudukan Belanda bergerak secara sembunyi-sembunyi dari satu kampung yang satu ke kampung yang lain dan kemudian pada zaman pendudukan Jepang, sejak tahun 1942 bergabung ke dalam gerakan pencak silat Paguron Partisan Siliwangi. Bahwa dalam saat-saat sebelum proklamasi kemerdekaan anggota-anggota organisasi ini telah mendapat pelatihan militer oleh tentara Heiho Jepang dan banyak yang turut serta dalam pelopor kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari sebelum dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa penting dalam organisasi ini, yaitu pertemuan khusus antara Ama Raden Puradireja dengan Bung Karno di tempat kediaman Baba Jiao Kisong, di Rengas Dengklok, Karawang. Sejak saat meletusnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, setelah selesai pembacaan proklamasi kemerdekaan, organisasi ini di bawah komando terakhir Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Sadikin Muhammad Nasruddin dan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Raden Darsono dan Ama Raden Puradireja, membawahi organisasi partisan Siliwangi terus-menerus berjuang mendampingi tentara resmi bekas Heiho Jepang, yang tergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia, TRI, atau Tentara Nasional Republik Indonesia, TNRI, atau Tentara Nasional Indonesia, TNI, berjuang di semua lini dalam perjuangan total, yakni dalam bidang tempur, koordinasi tentara dengan rakyat, kurir, suplai, intelijen, penyerbuan, seperti pertempuran melawan sekutu Belanda di Bekasi, hanya menggunakan golok dan bambu runcing tanggal 1 Desember tahun 1945,
dan perang di Tasikmalaya pada agresi Belanda ke-1 dan 2 tahun 1947 dan 1948, dan menumpas PKI di Madiun, dan perjuangan lainnya, dengan tidak terlepas dari pimpinan kedua tokoh tentara resmi tersebut, turut serta pula secara aktif dalam rangka pemulihan keamanan negara. Partisan Siliwangi ikut berperan dalam pengembalian Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi serta mengkonsolidasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Partisan Siliwangi menerima anugerah kehormatan dari Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, berupa bintang gerilya yang diserahkan langsung kepada Amaraden Puradiredja tanggal 10 November tahun 1949, organisasi ini diperintahkan agar merubah cara berjuangnya dari mengangkat senjata kepada pengisian pembangunan, dan organisasi Partisan Siliwangi pada saat itu tercatat memiliki kurang lebih 500.000 orang anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih dalam rangka pengisian pembangunan, di sekitar tahun 1967 organisasi ini mengerahkan 1.326 anggotanya membuka hutan negara bebas di Kabupaten Karawang daerah Blok Tanjung Pakis, Batu Jaya seluas 500 hektar. Partisan Siliwangi pertama kali mengadakan musyawarah besar pada tanggal 7 Juni tahun 1967 sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 1967 di Batu Reok, Lembang, Bandung, mengukuhkan Amaraden Puradiredja menjadi ketua umum pertama, dikukuhkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Organisasi Pencaksilat Partisan Siliwangi atau disingkat PS, nomor 2 dibuat di hadapan Notaris Koswara di Bandung hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 1967. Menyusul perjanjian Renville, divisi gerilya Partisan Siliwangi harus melaksanakan salah satu poinnya yakni pindah markas ke Jawa Tengah. Lantas bermunculanlah para maung dari gunung-gunung dan hutan-hutan, ujar Ibu Rukoyah Nuraini seorang warga Sumedang yang waktu itu masih berusia 11 tahun, menyaksikan dan masih ingat betul, bagaimana kondisi para pejuang muda itu. Pakaian mereka compang camping, sebagian tanpa alas kaki, dan badan mereka kurus-kurus karena kurang makan, namun terlihat gagah, kuat dan bersemangat. Pada tanggal 1 Februari tahun 1948, sekitar 29.000 pasukan Siliwangi beserta keluarganya yang datang dari seluruh Jawa Barat dikumpulkan di Cirebon. Dari kota Udang itu sebagian dari mereka lantas diangkut dengan kapal Belanda bernama Plancius menuju ke pelabuhan Rembang. Sebagian lagi diangkut dengan kereta api untuk diturunkan di stasiun Gombong, lantas berjalan kaki, sebagian diangkut menggunakan truk-truk militer Belanda ke daerah Republik. Sepanjang perjalanan menuju daerah Republik, rakyat setempat banyak yang mengeluh-elukan para partisan Siliwangi. Di daerah Cirebon yang saat itu masuk dalam wilayah pendudukan Belanda, tidak henti-hentinya rakyat setempat memekikan kata merdeka, setiap melihat para maung berbaris menuju stasiun kereta api dan pelabuhan. Untuk menghentikan histeria rakyat tersebut, tentara Belanda yang mengawal para prajurit Siliwangi itu tak jarang menembakkan senjatanya ke udara, ujar Bapak Himawan Sutanto dalam bukunya Yogyakarta tanggal 19 Desember tahun 1948. Seorang pejuang Siliwangi asal Ciamis, Kopral Purnawirawan Suhanda, berkisah bahwa tak jarang sambil melakukan pengawalan, para prajurit Belanda dari Kesatuan Baret Hijau Pasukan Khusus KNIL dan dari Yonif 5 Anjing Nika secara provokatif menyanyikan lagu-lagu berbahasa Belanda yang isinya menghina para partisan Siliwangi. Teriakan bernada mengejek, seperti Tot ziens lui yang artinya sampai jumpa lagi kawan-kawan, kerap membuat telinga para partisan Siliwangi merah panas. Tapi kami tak peduli. Kami tetap berbaris menuju Jawa Tengah dengan kepala tegak dan penuh keberanian, kenang Suhanda.